Halo semuanya, kembali lagi dalam channel 2 Menit Belajar Biologi. Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang mekanisme penghantaran impuls. Nah, mekanisme penghantaran impuls ini akan kita bagi menjadi beberapa mekanisme, yaitu mekanisme penghantaran impuls secara umum. Kemudian ada juga mekanisme penghantaran impuls pada gerakan secara sadar maupun gerakan refleks atau tidak sadar. Kemudian ada juga mekanisme penghantaran impuls pada sel saraf, yang mana mekanisme penghantaran impuls pada sel saraf ini merupakan mekanisme yang sudah sangat mendalam ya. Mekanisme impuls pada sel saraf ini melalui dua cara, yaitu transmisi impuls menggunakan arus listrik dan transmisi impuls melalui sinapsis yang menggunakan senyawa kimia neurotransmitter ya. Namun pada sinapsis juga dapat dilakukan transmisi impuls menggunakan arus listrik yang melewati celah sempit yang disebut dengan gate junction. Nah, seperti apa mekanismenya? Nanti baru kita lihat dan kita pelajari lebih lanjut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mekanisme penghantaran impuls secara umum. Nah, pada mekanisme ini kita akan membahas secara umum bagaimana stimulus atau rangsangan melewati struktur-struktur untuk bisa sampai ke bagian efektor, yaitu otot ataupun kelenjar ya teman-teman. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme penghantaran impuls pada gerakan yang sadar dan gerakan yang tidak sadar atau refleks. Nah, pada mekanisme ini kita akan melihat perbedaan bagaimana mekanisme dari kedua gerakan tersebut ya. Jadi, perbedaan penghantaran impulsnya pada kedua gerakan tersebut. Kemudian pada mekanisme penghantaran impuls pada sel saraf. Nah, ini sudah sangat dalam ya teman-teman materinya. Di sini kita akan melihat berbagai proses maupun aktivitas-aktivitas yang terjadi pada sel saraf sehingga terbentuknya potensial aksi atau impuls yang menjalari sepanjang serabut saraf, kemudian diolah pada sistem saraf pusat, lalu akan dihantarkan ke bagian efektor untuk memberikan respon yang sesuai. Kemudian kita akan melihat bagaimana mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis yang terdiri atas transmisi impuls menggunakan arus listrik dan transmisi impuls menggunakan senyawa kimia neurotransmitter. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mempelajari mekanisme penghantaran impuls, sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu istilah-istilah yang akan sering muncul pada pembahasan tentang mekanisme penghantaran impuls. Apa saja ya bagian-bagian tersebut? Jadi penasaran. Oke teman-teman, untuk mengetahui dan mengenal bagian-bagian dan struktur mana saja yang terlibat dalam mekanisme penghantaran impuls, nantikan video berikutnya. Dadah!